Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang mengejutkan bagi kita semuanya adalah pemecatan seorang pelatih kepala Sintayong pada hari Senin 6 Januari tahun 2025. Keputusan PSSI memecat Sintayong kemudian rame-rame diperbincangkan dan menuai polemik masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Dari beberapa supporter itu banyak sekali yang mengatakan bahwa ini keputusan yang tidak tepat, juga ada yang mengatakan tepat. Tetapi ketika kita melihat dari track record yang dihasilkan oleh Sintayong adalah naiknya peringkat yang dari 173 atau dalam titik terendah, tetapi Sintayong mampu membawa timnas kita melaju ke peringkat 127 dan juga Sintayong mampu membawa timnas kita masuk Piala Asia dan masuk ke babak semifinal. Ini adalah pencapaian yang luar biasa yang belum pernah didapat oleh pelatih-pelatih lain. Dan timnas pun sekarang saat ini secara otomatis masuk di Piala Asia lagi. Dan juga timnas kita juga masuk kualifikasi Piala Dunia round ketiga dan sampai saat ini posisinya masih di urutan yang ketiga. Dan ketika banyak masyarakat yang pecinta sepak bola memperbincangkan bahwa keputusan ini sangat tidak tepat ketika Sintayong harus diputus di tengah jalan, padahal kalau kita lihat kontraknya adalah sampai tahun 2027 ya. Tetapi kalau saya melihat dari resiko yang akan dihadapi oleh PSSI ketika nanti kalah melawan Australia atau kalah melawan Bahrain atau kalah melawan China, itu pasti banyak kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada Bapak Erick Thohir maupun ke Federasi PSSI itu sendiri. Karena kalau saya lihat ya, pertemuan kita melawan Australia itu tinggal beberapa bulan lagi, kalau tidak salah itu tinggal 2 bulan lagi ya. Nah, sedangkan pemain-pemain kita yang berada di luar itu tidak bisa ketemu secara langsung dengan pelatih yang baru karena pemain-pemain uh, kita yaitu masih bermain di klubnya masing-masing sehingga sulit untuk mengumpulkan para pemain dalam waktu dekat. Artinya untuk membangun chemistry atau membangun kekompakan itu harus mempunyai waktu yang sangat lama. Kalau saya sendiri melihat kalau ingin aman, ingin mempunyai cita-cita demi kemajuan persepak bolaan kita, seharusnya PSSI atau Bapak Erick Thohir memberhentikan Sintayong yaitu setelah kualifikasi Piala Dunia. Setelah kualifikasi Piala Dunia dan kita lolos, itu kita masih mempunyai waktu yang sangat banyak, yaitu hampir 11 bulan. Artinya kita mempunyai persiapan untuk menghadapi Piala Dunia kalau itu pun masuk. Tetapi kalau tidak masuk, ya itu mungkin menjadi sebuah takdir bahwa pencapaian timnas kita hanya sampai di kualifikasi Piala Dunia round ketiga saja, gitu ya teman-teman. Dan ini semuanya adalah pertaruhan atau gambling yang dilakukan oleh Federasi PSSI, dan ini sangat menjadi polemik yang sangat luar biasa di media-media sosial. Di TikTok yang paling seru, yaitu banyak sekali kritikan-kritikan kepada Patrick Kluivert yang notabene akan melatih atau menggantikan Sintayong dalam waktu dekat. Kalau tidak salah akan diumumkan akan diwawancarai di tanggal 12 Januari tahun 2025. Tetapi kalau saya lihat dari beberapa pendukungnya, ada juga yang sangat setuju dengan masuknya Patrick Kluivert, karena Patrick Kluivert pun membawa beberapa asisten, kalau saya tidak salah membawa 2 asisten ya untuk membantu dalam kepemimpinannya. Tetapi kalau kita melihat CV atau track record oleh Patrick Kluivert sendiri, belum pernah memimpin atau melatih timnas. Kalau tidak salah hanya melatih timnas itu adalah Curaçao, melatih timnas negara Curaçao. Tetapi juga hasilnya juga tidak begitu maksimal. Dan pernah juga menjadi asisten pelatih Belanda, ya, pernah menjadi asisten pelatih nasional timnas Belanda. Dan itu pun ketika itu Belanda pun juga tidak bisa mencapai suatu pencapaian yang maksimal. Kalau ini terjadi di negara kita, terjadi di timnas kita, ya, dan timnas kita hanya mencapai kualifikasi Piala Dunia round ketiga saja, lalu kita kalah melawan Australia, lalu kita kalah melawan Bahrain maupun Cina, habislah federasi kita atau mendapatkan kritikan-kritikan yang luar biasa pedas. Dan kalau kita lihat ada beberapa pernyataan dari Bapak Erick Thohir, kita itu sebetulnya berjuang untuk PSSI. Ketika kita berjuang untuk PSSI, seharusnya Sintayong tidak dikeluarkan kalau kita ingin mendapatkan pencapaian yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena pada dasarnya sampai saat ini, ya, posisi timnas kita di kualifikasi
round ketiga Piala Dunia itu masih di rel yang benar, yaitu masih di urutan ketiga. Tetapi saya dengar-dengar ada perpecahan antara pemain dan pelatih, yaitu karena memang kita melihat beberapa pemain itu kan sudah bermain di kancah internasional atau di Eropa. Jadi mereka menginginkan atau mempunyai beberapa taktik untuk melanjutkan kemenangan dan kemenangan. Tetapi dari pihak Sintayong sendiri mempunyai prinsip harus melakukan sesuatu yang dicanangkan atau sesuatu yang dibentuk oleh Sintayong sendiri. Tapi di situ ada beberapa polemik-polemik yang atau penolakan-penolakan yang dilakukan oleh beberapa pemain naturalisasi. Dan seharusnya hal seperti ini harus berlaku di masa-masa yang lalu. Tetapi masa lalu pun juga begitu baik, tidak terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Seperti itu. Tetapi juga berjalan lancar, juga berjalan baik, akhirnya kita tembus sampai kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Itu kan sudah pencapaian luar biasa. Apakah kalau saya lihat apakah PSSI menjebak Sintayong dengan kekalahan kita di Piala AFF? Kalau memang di Piala AFF kita menggunakan pemain-pemain lokal semua, apalagi yang anak-anak baru keluar ya, atau anak-anak muda yang baru diorbitkan ya, kita sulit ya menghadapi yang lebih senior dari Thailand maupun dari Myanmar maupun dari Filipina maupun dari Vietnam. Nah, tetapi setelah di situ kalah dan kita tidak lolos di Piala AFF, akhirnya Sintayong pun harus dipecat. Apakah ini suatu jebakan? Tadinya tidak mempunyai target di dalam Piala AFF, tetapi ternyata mempunyai target. Kalau mempunyai target, pastinya Sintayong akan memanggil pemain-pemain naturalisasi sebanyak-banyaknya yang ada sekarang, bukan menggunakan pemain-pemain muda. Kalau memang itu PSSI tidak menjebak, kan begitu. Tetapi setelah kalah lalu dipecat, ini yang tidak masuk di benak pikiran saya. Apa teman-teman juga mempunyai pemikiran seperti saya? Coba teman-teman komen di bawah. Salam dari saya, Sakiti Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.